Lieve gemeente in de Heer Yesus Christus, laten wij beginnen onze eredienst van vandaag. Jemaat yang terkasih, mari kita orang mulai ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kami itulah di dalam nama Tuhan, yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan setianya selama-lamanya, dan yang tidak pernah tinggalkan perbuatan tangannya di dalam ketorang. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw bleef tot in eeuwigheid en niet laat varen zijn werk in ons. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Yesus Kristus onze Heer en van de Heilige Geest. Kasih karunia adalah bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan dan dari Roh Kudus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam masa-masa periode yang berat ini, Tuhan selalu memberikan ketorang kesempatan untuk datang, sapa, datang, mengaku akan semua salah dan dosa. Mari ketorang tunduk kepala, angkat hati, bicara lewat lagu yang akan ketorang dengar bersama sebagai ekspresi pengakuan dosa. Kita undang saudara bangkit berdiri dan ketorang sama-sama melakukan pengakuan iman rasuli yang diekspresikan dalam lagu yang akan ketorang dengar bersama. Saudara, beta persilahkan duduk kembali. Lieve gemeente in de Heer Yesus Kristus, sekarang ketorang akan sama-sama membaca dan merenungkan akan bagian firman Allah untuk minggu ini. Tapi sebelumnya, mari ketorang sama-sama berdoa. Laten we samen bidden. Heer onze God, we danken u dat Hij ons samengebracht hebt in uw tegenwoordigheid om ons uw liefde te openbaren. En ons te onderwijzen aan gaande uw wil
En voor dat vragen we u, zend uw licht en uw waarheid. En verlicht de ogen van ons verstaan, om uw heilige geheimen te verstaan. Om ons te versterken in deze moeilijke periode. Breng alle andere stemmen in ons tot zwijgen, opdat wij alleen uw woord horen. Geef dat wij zij zo horen, dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. En dat wij vrucht mogen dragen. Het koninkrijk der hemelen waardig. Door Jezus Christus onze Heer bidden wij. Amen. Lieve gemeente in de Heer Jezus Christus, onze schriftlezing voor vandaag. Genomen uit Psalmen 91, versen 1 tot met 16. Keterangan pembacaan pada hari ini terambil dari Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Beta baca dalam bahasa en in het Nederlands, gelezen door Tuan Yunus Senkeri. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuan Yunus Senkeri, beta persilahkan. Die in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzachtwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, o, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Noch de pest die rondwaart in het donker. Noch de plaag die toelaat midden op de dag.
Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen wordt gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken, waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorselen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie mijn woord vertrouwd is. Roep mij aan, ik geef antwoord, in nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Tot zover de schriftlezing. Gelukkig zij die luisteren naar het woord van God en ernaar leven. Halleluja, halleluja, halleluja. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, deze zondag is de tweede zondag na lockdown. Maar voor mij,
Voor jullie is tweede zondag, maar voor mij is de eerste zondag na opening van de grens, de Belgische grens. Kalau Belanda sudah buka enggak ada tanggal 8 kan, Pak? Maar België itu baru buka 15 juni. Dus ja, vandaag is mijn eerste zondag. Voor naar de kerk te gaan, voor ontmoeten en te begroeten. Mijn gemeente die op dit moment in de kerk aanwezig zijn, evenals yang sekarang ada di rumah, nonton di rumah. Bagaimana kabar, Pak Saudara? Kita lihat ada Usi Levi, ada Usi Emma, pasti Bung Indik ada di rumah, Nana lihat dari rumah, ada Usi Net, Usi An, ada Bung Bert. Halo Idren, bagaimana kabar? Si Nona sehat, jawab. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik, Ibu Pendeta. Pertanyaan yang beta tanya nih, deze vraag. Pertanyaan ini adalah pertanyaan biasa yang ketorang tanya kalau ketorang sudah lama saya baku dapat orang atau juga baru kemarin baku dapat. Toh, kalau baku lama baru baku dapat tuh ketua pasti tanya, Ali kabar bagaimana? Gaat het met u? Gaat het met jullie? Ja toch? Deze vraag is gewoon een vraag. Pertanyaan yang biasa saja. En elke keer, setiap kali ketorang tanya orang, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jullie? De antwoord yang ketorang verwachten itu, jawaban kayak, praise the Heer, Ibu Pendeta, aduh, alles goed met me. Kayak tadi beta masuk gereja, beta lihat Morris, dia mau hari di sini. Beta sapa Dondo, halo selamat pagi calon-calon majelis. Dondo langsung ketawa. Dat is cuma bahasa biasa. Het is gewone woorden. Maar dit is hoop van onze geloof. Kalau di dalam ketorang punya hati, dalam ketorang punya gedah, ada hoop. Ya, beta harap Ali jawaban, puji Tuhan Domina, beta baik-baik saja. Is moeilijk periode, maar toch gaat goed. Itu hoop in onze hart, itu hoop in onze gedachten voor andere mensen. Amin. Ada harapan baru yang ketorang tawarkan, yang ketorang harapkan muncul dari orang lain. En deze geloof, wij geloven onder alle omstandigheden dat God altijd bij ons is. Mag niet uit mau jadi apa situasi ini. Tuhan selalu ada di kita. Maar in andere kant, als de antwoorden die wij krijgen niet de antwoorden die wij verwachten zijn, biasanya apa reaksi, Saudara? Kalau beta tanya, Bung Piet, gaat het met u? Bung Piet, ayo dominai, beta pun gigi sakit. Apa reaksi beta kalau beta tanya Bung Piet jawaban begitu? Pasti nomor satu beta bilang, Bung Piet supi dokter gigi. Ya mah dokter gigi alas sama tutup. Ya sudah pakai minyak tanah lah, apa gitu taruh di gigi. Atau bilang mai tua si anu gosok-gosok supaya gigi akan tado sedikit gitu tuh. Kalau jawaban yang ketorang terima, yang ketorang inginkan akan yang sama seperti yang ketorang verwachten, lalu respon ketorang adalah ketorang proberen om te steunen, versterken van hun geloof, troosten van hun hart, opwekken hun hoop. En zelf, kadang-kadang kalau jawaban yang ketorang terima bilang, ayo Ibu Pendeta, beta ada susah. Karena door deze corona periode, ik verloren mijn job. Mari kita sembahyang. Dat is respon. Mari kita sembahyang. Dan ketorang bisa lihat hal ini terjadi dalam ketorang hidup bersama, terutama dalam periode pandemi COVID-19 ini. Ketorang bukan cuma tanya kabar kayak tadi beta bilang van Bohinen. Bukan cuma tanya kabar, itu bukan cuma basa-basi, bukan, is niet alleen gewoon woorden. Tapi lain kasih kuat lain.
Lain kasih ingat lain. Kasih ingat lain supaya believe in your quote. Itu di Belgia bilang gitu, believe in your quote. Bung John akan tak tahu perbedaan. Orang Belgia bilang believe in quote, Bu Domina. Quote itu is need polite gitu ya, is need believe for house. Tapi itu motto in Belgia. Believe in your quote, believe thuis. Keluar kalau memang hanya yang betul-betul dringend saja, yang betul-betul penting saja baru ketong keluar. Ga out alleen voor belangrijkste dingen. Forget niet voor handen wassen, ketong kasih ingat. Forget niet voor de mondmasker, ketong kasih ingat. Untuk afstand houden 1,5 meter, ketong kasih ingat. Ketong kasih ingat supaya makan gezonde eten, goede voeding, supaya immuunsysteem itu bisa kuat. Ketong kasih ingat. Blijf geloven dat de Heer ons beschermt. Dan deze storm zal zijn langmalig akan voorbij. Orang lain di lain steunen. Ini tema yang beta mau bagi dengan saudara semua. Potong pele. Potong pele ini is een motto van de lokale overheid van Ambon stad in actie voor tegen pandemie COVID-19. Jadi di Ambon motto itu potong pele corona. Beta susah cari akan pun istilah yang akan pun semaknya sama dengan potong pele dalam bahasa Belanda. Karena aku bilang kan dalam bahasa Belanda gregetnya akan pun soulnya tuh silnya sing dapa gitu. Tapi kalau bilang potong pele akan semaknya pas di ketong. Tapi kalau bilangan dalam bahasa Belanda beta buka kamus kamu tapi akan rasa semak sing sedap saja sama dengan potong pele. Potong pele COVID-19 berarti bahwa ketong potong dan pele verspreiden, penyebaran dari COVID-19 supaya pandemi ini berakhir. Bagaimana caranya? Hoe moeten we doen? Yang tadi beta sudah bilang banyak-banyak tuh. Tuturkan dari awal, cuci tangan, afstand houden, pakai mondmasker dan segala macam. Maar de belangrijkste yang beta mau ajak saudara untuk lihat. Bahwa deze periode COVID-19 creëren niet alleen lichamen ziekte. Maar ook geloven ziekte. Bukan cuma creëer penyakit untuk kotoran tubuh, tetapi juga penyakit untuk iman. Geloven ziekte. Ini yang beta ajak orang lihat bersama. Wat zijn de geloofszieken? Siapa dalam periode ini yang sempung angstig? Semua orang khawatir. Sing ada yang seng. Dalam pandemi ini bikin ketong takut dalam banyak hal. Akan bikin angst itu jadi ontwikkelen. Akan berkembang luar biasa. Ketong takut bicara dengan orang. Ketong takut kasih tangan dengan orang. Ketong keluar rumah ketong takut. Keluar rumah ketong seperti kayak robot. Pakai udara dari atas sampai bawah tutup mati. Semua bikin ketong jadi takut. Mau pilih dia bapak dengan mama masa ketong takut. Self mau datang di gereja pun, keturang jadi takut. Dan kalau keturang sudah takut, keturang menjadi hilang harapan. Hilang harapan, dan jadi putus asa. Lalu keturang hilang iman. Als ons angst ontwikkelen tot hopeloosheid, en die hopeloosheid ontwikkelen tot wanhoop. Dan wanhoop zal eindigen met het verliezen van geloof. Ini yang mesti ketong potong peleakan. De effecten van deze pandemie voor ons geloof moeten wij potong peleakan. Lalu ketong pembacaan hari ini onze schrift lezen duidelijk laten zien aan ons dat God ons kan zorgen, kan beschermen. Pemazmur yang dipercaya adalah Daud menulis tentang bagaimana Tuhan melindungi dia, bagaimana Tuhan jaga dia. Dan dia ajar untuk orang. In ons leven, in het verleden, God ons gezorgd. Tuhan suka kasih lihat. Er is veel bewijs kalau Tuhan itu jaga orang dari mulai jauh sebelum corona sampai masuk lockdown corona. Kalau dulu Tuhan sudah jaga orang sampai masuk lockdown pun Tuhan jaga orang.
Kalau tot nutu Tuhan jaga dengan begitu luar biasa, maka masa depan yang for ons is in onzekerheid periode pun Tuhan akan jaga. Itu bahasa iman. Onze schriftlezen van vandaag laten zien aan ons dat zijn 2 reglementen voor potongpelen onze geloof van de geloofsziekten van COVID-19. Kalau voor ketorang pun lichamen regering ada reglementen, voor ketorang pun geloof juga ada 2 reglementen yang bisa ketorang pakai untuk potongpelen geloofsziekten. Ze zijn ten eerste het woord van God. Lees de Bijbel ijverig. Ten eerste het woord van God. Deze is de eerste reglementen. Baca Alkitab rutin. Als ik mag vragen. Siapa yang dalam periode lockdown baca Alkitab paling banyak? Morris, siap jadi majelis tuh. Siapa lagi? We hebben veel tijd om te lezen. Toch? Saya bisa pergi winkel tutup. Nah, waktunya shopping. Biar kata baca masih mengerti, baca saja dulu. Baca dan baca, nanti Tuhan kasih mengerti. Dalam periode yang moeilijk ini, Alkitab, het woord van God, itu kasih ketorang tuntunan. Bagaimana mesti ketorang vechten in deze periode. Door het woord van God, alle problemen in deze periode worden opgelost zonder, kita ulang, worden opgelost zonder nieuwe problemen te creëren. Kalau firman Tuhan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan iman ketorang tanpa menimbulkan persoalan baru, kenapa ketorang mesti cari jalan keluar jauh-jauh? Seng buka Alkitab. Kalau sebelum pandemi ketorang sibuk sampai sempung waktu untuk baca firman. Selalu alasan ketorang kalau mau buka Alkitab, Ibu Pendeta, kalau mau baca Alkitab tuh we moeten rusten, we moeten hebben veel tijd hebben, moet rustig zijn, supaya bisa bacakan tenang. Nu, in lockdown ketorang dapat waktu banyak yang betul-betul rustig untuk baca. Jadi kalau tot nu toe ada yang belum beginnen dengan rutin baca Alkitab, is tijd. Masih ada banyak waktu untuk mulai. Als gelovigen, wij geloven dat de enige gids voor ons geloof in alle levenssituatie is het woord van God. Kita bilang als gelovige. Kalau zijn gelovige mag niet uit, itu alih urusan. Tapi kalau als gelovige, lalu ketorang punya problem, ketorang seng kembali dalam Alkitab untuk cari oplossing, that is the problem. Itu persoalan paling besar. Jangan tanya pendeta dulu kalau ada persoalan. Jangan buru-buru telepon majelis jemaat, dorus terlalu banyak hal yang mau dikerjakan. Eerste, open the Bible. Buka Alkitab. Ada jawaban di dalam. Semua jawaban ada di sini. Saudara mau cari jawaban untuk mengatasi takut, ada dalam Alkitab. Mau cari jawaban untuk cari kepeng, ada dalam Alkitab. Mau cari jawaban untuk cari istri, cari laki, cari bini, ada di sini. Kenapa mesti susah? De vraag is, lezen we deze? Baca kesing. Atau cuma hari Minggu saya yang tunggu Ibu Pendeta baca baru beta buka. Tijd van nu, Alkitab itu jadi sesuatu yang gemakkelijk voor bawa kemana-mana. Iedereen heeft smartphone. Di dalam smartphone ada app Bible. Bisa baca dalam kereta, dan duduk sendiri-sendiri, kayak di kantor, kayak di kamar mandi, toilet zelf. Orang bisa baca Alkitab. So gemakkelijk. De vraag is, lezen we dit?
Itu yang pertama. Ten tweede, de tweede reglementen is beden. In onze schriftlezing vers 15, beta baca, akan ulangi. Ayat 15 bilang, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Roep je me aan, ik geef antwoord. Itu bukan bahasanya Daud saja, bukan cuma bahasa pemazmur. Maar dat is bewijs van zijn geloofervaring met God. Kalau Tuhan jawab dia punya doa dan ketorang juga. Yang Tuhan minta cuma roep je me aan. Dit is Gods verklaring voor ons. En dit verklaring wordt en belofte. Kalau Tuhan sujanji, Tuhan pasti bikin akan saya bisa saya. Sing ada di dalam ketorang punya geloofservaring yang Tuhan belofte lalu Tuhan saya bikin akan. Tuhan pasti bikin. Hanya geduld untuk tunggu jawaban Tuhan ke sing. Kadang-kadang ketorang bateria minta Tuhan mut vandah. Kalau sing vandah berarti beta pu iman sing jadi parah. Ketorang minta dan muten geduld. Waktu Tuhan bukan ketorang pu waktu. Datang untuk Tuhan. Datang voor Antua. Bicara dengan Antua setiap saat. Proberen om te luisteren naar God. Soms kalau ketorang beden, ketorang bicara saja. Coba sekali-sekali dalam ketorang punya gebed rutin, itu ketorang proberen voor stil te zijn en proberen om te luisteren wat God wil zeggen aan ons. Is niet gemakkelijk. Nooit gemakkelijk. Karena onze gewoonte is ketorang yang bicara, beden. Bicara tentang apa saja. Bicara tentang segala hal. Ada motto yang bilang, beden is de ademhaling van de gelovigen. Dan betekent kalau stop ademhaling, berarti itu kalau bilang beden is de ademhaling van de gelovigen, dan kalau saya berdoa mati. Orang kalau saya bernapas coba tahan napas 1 menit kali 5 menit, saya tak apa-apa tuh. Tapi ketorang bisa saya berdoa jaren. Dat betekent ketorang pun ademhaling susah gezond. Dit is de boodschap van geloof voor ons vandaag. Beta ingin bagi ini dengan saudara. Di dalam masa lockdown ada BMG ketorang BMG minta datang for bikin mesti rekam rekor dari rumah kirim ke sini. Beta mau bilang bahwa in lockdown periode is het tijd voor mij voor veel praten met God. Beta bilang voor BMG, beta pun waktu paling banyak voor bicara dengan Tuhan. Karena beta saya ada deadline. Saya harus cepat-cepat bikin khotbah, mesti cari liturgi, cari lagu saya. Dus ik heb veel tijd om te praten. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Als we bang zijn, potong peleakan door de Bijbel te lezen. En antwoorden te vinden. En bidden. Om durf te hebben. Als we teleurgesteld, kalau kita orang kecewa en verdrietig zijn, potong peleakan. Lees de Bijbel. Om trots te vinden. En bidden. Tuhan pasti verandert onze teleurstelling en verdriet. Worden blij en gelukkig te zijn. Als de hoop verlies. Karena ketorang hilang, verlies onze job. Kehilangan ketorang pekerjaan. Potong peleakan, lees de Bijbel. En Bijbel laten zien. Wat is hoop in God. Lalu bidden akan voor God. Minta Tuhan laten zien. Tuhan kasih lihat voor ketorang. Dat Hij is de enige hoop. Kalau di dalam kehidupan ketorang. Kalau di antara saudara yang ada saat ini maupun yang ada di rumah yang nonton hari ini.
ada penyakit-penyakit iman seperti ini, als we hebben deze geloofsziekten, potong belakang dengan baca Alkitab dan berdoa. Tuhan pasti menolong. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pujian dari Koor Sion. We luisteren naar bijdrage van Koor Sion. Ya Allah yang kekal kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Allah yang menciptakan hidup dan kehidupan kami sampai detik ini. Dan Allah yang mengizinkan kami masih bernafas sampai detik ini dan datang memuji membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Ya Allah yang kekal kudus, kami bersekutu sebagai jemaat Kim Klasis Barat Modreh yang hadir dalam rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Kami berterima kasih ya Allah karena sampai detik ini Tuhan menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Tuhan menunjukkan pemberkatan-Mu, perlindungan, penjagaan-Mu bagi kami yang tidak berkeputusan. Sehingga hari ini satu kali lagi kami boleh datang di dalam syafaat bersama untuk berterima kasih untuk hari-hari yang sudah boleh kami lewati, terutama 1 minggu ini
yang sudah kami lalui bersama dengan Tuhan dalam segala pergolakan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kami menjadi orang-orang percaya yang lebih beriman. Bapa yang kekal kudus, berterima kasih kami karena hari ini kami boleh beribadah lagi. Kami boleh beribadah di rumah maupun di dalam gereja ini dengan jumlah yang terbatas, tetapi ada pengucapan syukur. Karena paling tidak kami datang pada Tuhan. Tidak mengurangi akan hikmat kami beribadah, walaupun harus terpisah satu dengan yang lain di rumah maupun di dalam gereja. Namun dalam situasi inilah kami sangat beriman bahwa Tuhan baik bagi kami. Bapa yang kekal kudus, kami mau berdoa terkhususnya untuk saudara-bersaudara kami yang terbaring sakit, yang terpapar corona maupun yang tidak, yang di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk semua peralatan yang dipakai para dokter, suster, mantri, obat-obatan, makanan yang digunakan demi kesembuhan mereka. Hanya Engkau saja yang melengkapi akan kesembuhan itu. Datang dan jenguklah mereka ya Allah, jamah. Dan kembalikan mereka beraktivitas dalam kehidupan bersama. Kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk saudara-bersaudara kami yang berulang tahun. Baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Berterima kasih kami untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan kepada usia Tomasoa Tupan. Kami berdoa untuk 1 orang papa, opa, bu yang berulang tahun dan juga pernikahan. Berterima kasih kami untuk 1 tahun kehidupan yang Tuhan izinkan mereka masuki. Jika Tuhan sudah menjaga kehidupan mereka sampai saat ini, kami mohon ya Allah, jaga dan berkati kehidupan mereka mulai saat ini sampai Tuhan datang. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk semua anak-anak jemaat yang saat ini harus kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tetapi kami beriman apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Jangan biarkan mereka patah semangat. Jangan biarkan mereka hilang harapan. Jangan biarkan mereka putus asa. Tapi kami mohon ya Allah, sediakanlah pekerjaan yang tepat bagi mereka. Ringankan kaki mereka untuk mencari. Mampukan mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk semua anggota jemaat kami yang hadir saat ini maupun yang di rumah. Mulai dari anak-anak sampai kepada senioran. Yang Tuhan tahu situasi dan keadaan mereka masing-masing. Mungkin ada yang sedih. Mungkin ada yang kecewa. Mungkin ada yang takut dan khawatir. Ya Allah, datanglah dalam roh-Mu yang kudus. Ubahkanlah segala ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kesedihan menjadi sukacita dan keberanian. Untuk memasuki akan tantangan-tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan berjanji bagi kami. Tuhan akan menjaga keluar masuk kami mulai sekarang dan selama-lamanya. Dan berdasarkan janji iman itu ya Allah, kami serahkan akan anggota jemaat kami di dalam penjagaan dan pemberkatan Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami berterima kasih untuk BMG yang berani untuk mempertaruhkan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan dan umat-Mu. Berikan kesehatan, jaga mereka ya Allah, lindungi kemanapun mereka pergi. Berikan semangat, jika ada salah, ampunilah ya Allah. Dan berikan kesempatan untuk memperbaiki akan kesalahan-kesalahan mereka. Berdoa kami untuk Bung Nus, Bung Pela, dan Bung Ronald, Bung Hari, dan seluruh Understanding Group, Morris dan teman-teman, yang dengan penuh sukacita dan penuh rasa tanggung jawab memberikan waktu, memberikan tenaga, energi mereka untuk mengatur segala sesuatu, membantu agar pesan-pesan firman Allah ini tiba di rumah dan kepada jemaat. Ya Allah, kami mohon lindungilah mereka. Berkatilah seluruh kehidupan keluarga pekerjaan mereka. Jaga keluar masuk mereka supaya semakin hari mereka semakin berani untuk melayani Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk semua organisasi-organisasi gereja yang ada di dalam jemaat ini.
Yang sekarang mungkin tidak bisa repetisi, tidak bisa beribadah karena situasi. Tuhan datang dengan cara Tuhan untuk menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk seluruh predikanten, semua pendeta-pendeta yang melayani umat-Mu di Modreh ini. Berikan kekuatan, tutup bungkus mereka dengan Roh-Mu yang kudus, jauhkan dari segala macam sakit penyakit terutama jangkauan virus COVID-19. Kuatkan kaki-kaki mereka, supaya mereka semakin ringan untuk berjalan mengabarkan akan firman-Mu. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk setiap persembahan yang kami bawa hari ini. Di dalam persembahan-persembahan ini ada pergumulan, ada natsar, ada ucapan syukur. Ucapan syukur yang kami bawa, Tuhan terimalah persembahan kami dan ubahkanlah menjadi berkat yang kembali turun dalam kehidupan rumah tangga pribadi kami. Menjadi berkat yang tidak pernah berhenti mengalir. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa untuk semua orang percaya yang ada di seluruh dunia, terutama di Belanda dan di Maluku. Tuhan jaga dan lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit yang karenanya iman kami bisa goyah. Bapa yang kekal kudus, firman-Mu menguatkan kami. Mari Tuhan pulang bersama dengan kami dan tinggal dalam kehidupan kami dengan kekuatan, dengan penghiburan, dengan perlindungan dan pemberkatan Tuhan. Supaya dari kehidupan kami terpancar kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan sajalah yang dimuliakan. Terima kasih ya Allah, ini doa dan persembahan kami yang kami bawa pada Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang wangi, persembahan yang agung di hadapan Tuhan. Ada banyak salah dan kurang, ampunilah kami ya Allah. Bantu kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mampu melayani Tuhan dengan lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa pada Allah Bapa dalam sorga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketorang akan pulang dalam kehidupan ketorang. Ingat pesan firman Allah di hari ini. Mag niet uit apa yang terjadi dalam kehidupan ketorang. Gebruiken 2 reglementen tadi. Baca firman Allah dan blijven bidden untuk potong pele geloofsziekten in deze periode. Kita undang saudara untuk bangkit berdiri, ik nodig u uit om op te staan dan sama-sama ketorang terima berkat Allah. Laten wij naar huis gaan met vrede van God en voordat. Ontvang nu de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheven zijn aangezicht over u en geef u vrede. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Cinta Yesus selamanya.